Jangan lupa subscribe dan komen. Kasih bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai tetangga Ami, tetangga online, apa kabar? Dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi ke channel Ami Soleha. Aktivitas kali ini gak beres-beres rumah, gak masak-masak. Kali ini Ami mau share tentang pengalaman Ami bikin kacamata ini menggunakan BPJS. Jadi buat teman-teman, buat sahabat Ami semuanya, semoga bermanfaat untuk share kali ini. Kacamata ini maksudnya kacamata ya teman-teman, itu dari kelas 2 SMA. Terus suka pusing, terus juga pemandangan kalau jauh itu nggak jelas. Dan sampai kuliah juga masih menggunakan kacamata, terus menikah. Dan menikah kemarin itu kacamata hilang ya teman-teman di taman. Alhasil sampai sekarang itu belum sempat juga bikin kacamata, karena bikin kacamata itu lumayan ya uangnya. Dari harga itu sekitaran, kalau yang bagus ya, dari harga 600-an sampai jutaan. Jadi alhamdulillah Ami bikin kacamata ini menggunakan BPJS sangat terbantu sekali bagi kita ya yang mau bikin kacamata, yang matanya juga bermasalah, terus juga pusing, buram. Jadi ini salah satunya Ami menggunakan BPJS ini. BPJS untuk kita itu di klinik-klinik, di tempat apapun itu gratis ya teman-teman, kecuali kalau kita memang bikin kacamata itu berbayar. Jadi pertamanya itu Ami dari suami ngasih tahu kalau teman satu kantornya itu dia bikin kacamata menggunakan BPJS. Ami sebenarnya belum tahu ya teman-teman bagaimana caranya itu agar kita bisa mendapatkan atau mau bikin kacamata itu menggunakan BPJS. Mungkin kalau kita ngecek atau kalau kita mau kontrol ke dokter mata mungkin bisa, tapi kalau untuk pembuatan kacamata itu Ami pertama kurang tahu. Jadi Pak suami itu nanya sama teman-temannya bagaimana caranya. Sebenarnya nanti ada videonya ya teman-teman di akhir perjalanan Ami. Pagi Selasa itu sekitar jam 8 pagi. Persiapan itu Ami bawa BPJS ya teman-teman, bawa BPJS terus juga bawa KTP, takut nanti ada apa-apa yang minta. Terus jam 8 pagi Ami sama Sisika pergi ke Puskesmas, lanjut pendaftaran. Lalu mereka bertanya mau apa, terus Ami jawab mau bikin kacamata menggunakan BPJS. Terus oke, dia tanya udah pernah belum bikin kacamata BPJS? Belum. Kenapa mau bikin? Udah pernah pakai kacamata belum? Sudah, dari kelas 2 SMA. Oke, sudah bertanya. Jadi nunggu dulu persiapan untuk pendaftaran. Kita nunggu dulu di lobi, maksudnya penunggu tempat ruangan itu. Setelah kita nunggu beberapa menit, lumayan juga lama karena memang ngantri ya seperti biasa. Kalau di Puskesmas itu ngantri jangan ditanya lagi. Terus dipanggil dicek dengan kondisi keadaan kita, berat badan kita bagaimana, terus pengecekan semua lah. Udah cek, kita tunggu lagi di nas. Jadi kita nanya sama orang yang bikin itu, ini dirujuk kemana? Terus dia bilang ke klinik. Dia kasih surat rujukan itu, baru langsung kita pergi ke sana. Ami nanya dulu, surat ini dipakainya paling lama berapa hari? Ternyata surat rujukan itu cuma 1 kali aja dipakai. Udah selesai dari Puskesmas, lanjut Ami sama Sizika pergi ke klinik.
Terus sampai ke klinik itu kita melapor lagi ya pendaftaran, terus kita omong keluh kita dan mereka bertanya, minta surat rujukan itu, terus kita isi pendaftarannya sesuai tempat tinggal kita ya teman-teman. Kalau Ami sesuai tempat tinggal, karena memang KTP Ami itu nggak sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi selesai semua pendaftaran, sudah oke, kita nunggu dulu karena memang benar-benar pada hari itu lumayan ramai ya teman-teman di klinik itu. Sudah sampai pendaftaran sudah oke, dipanggil lagi, terus kita menggunakan cap jari ini sampai ke 4. Sudah selesai semua pendaftaran, jadi suruh naik ke atas tingkat. Jadi kita nunggu di Polimata. Di Polimata itu ternyata ngantri ya teman-teman, ngantri lumayan juga, ada beberapa ya. Dari Puskesmas tadi mengujukan mata itu hampir kayaknya kalau nggak salah itu sekitar 6 orang. Jadi ngantri dulu. Ternyata ada ibu-ibu yang mau cek mata juga, dicek semuanya, kolesterolnya, gulanya, terus dicek apa permasalahan mata kita itu, perih, sakit atau berbintik-bintik. Kan sebelah di ruang sebelah udah oke, lanjut lagi untuk panggil bertemu dengan dokter mata. Tadi enggak ya teman-teman sama asistennya, cara ngeceknya mata itu sudah lanjut, kita nunggu ngantri lagi, sudah ngantri baru deh Ami masuk ke dokter mata, baru benar-benar mata kita itu dicek dengan alatnya yang bersinar, terus kita cerita kesal kita cerita apa yang ada masalah di mata kita, cek oke semua. Ternyata alhamdulillah untuk tubuh Ami itu gulanya, kolesterolnya, apapun semuanya itu bagus, nggak masalah, berarti masalahnya itu cuma ada di mata. Jadi lanjut lagi, udah oke semua, dikasih resep. Jadi nunggu kita ke bawah lagi menunggu resep ukuran mata kita itu. Selanjutnya lagi sudah selesai diambil resepnya, baru Ami bilang ini kita mau ngambil kacamata di mana. Terus mereka jawab yang apotik bekerja sama dengan BPJS. Otomatis bingung ya teman-teman, bingung sekali karena Masya Allah apotik di Batam itu banyak banget, belum SP, terus rata-rata itu banyak banget dengan apotik, jadi bingung carinya. Jadi Ami minta salah satu contoh di mana apotik yang benar-benar bekerja sama dengan BPJS. Jadi mereka kasih dua pilihan antara SP terus juga sama dengan depan Rumah Sakit Bung Fatimah. Oke, karena memang satu jalan dengan SP, Ami lanjut ke SP untuk mencari memang benar-benar apotik itu yang kerjasama dengan BPJS. Kebetulan Ami keluar dari klinik itu ada teman sama bapak-bapak, dia juga mau cek mata sama mau bikin mata BPJS juga. Jadi kita pergi sama bareng sampai di SP itu kewalahan juga ya teman-teman, kita cari karena banyak banget. Kita mencari nggak nemu, beberapa tempat nggak bekerja sama BPJS. Terus kita lanjut aja, ya udah kita ke Bung Fatimah akhirnya karena jalan ya. Sampai di sana Ami dulu sampai di sana, terus ternyata memang ada ya untuk spanduknya itu pengecekan mata, bikin kacamata itu bisa menggunakan BPJS. Masuk ke sana, terus kita kasih resep dari klinik tadi, terus dipilihlah, ditunjukin sesuai dengan BPJS kita. Kalau kelas 1 itu 300-an ke atas, kalau BPJS kelas 2 itu 200-an, kalau BPJS kelas 1 kelas 3 itu 100-an. Dan alhamdulillah BPJS Ami itu kelas 1, jadi pemilihannya juga lumayan ya teman-teman, dapat sesuai dengan dengan muka kita. Jadi dan inilah pilihan Ami, alhamdulillah. Terus Ami nanya-nanya kalau mau yang bagus lagi itu berapa biaya penambahannya.
Kalau kita antiradiasi itu bisa untuk komputer, HP ataupun sejenisnya itu nambah sekitar 800-an. Tapi kalau untuk di bawah itu, misalnya kalau Ami dulu itu kan kalau kena matahari dia hitam sendiri, jadi kalau kita keluar itu nggak silau kena matahari, itu nambahnya sekitar 400-an. Terus kalau yang di bawahnya lagi itu sekitar 200-an. Karena habis lebaran ya teman-teman, pengeluarannya juga lumayan. Juga lumayan banyak, jadi Ami mengambil yang biasa aja seperti ini, yang ngumpul-ngumpul. Insya Allah kalau ada rezeki lebih, jadi Ami pengen menambah lagi nanti. Oke, sudah bikin semuanya, jadi besoknya itu ngambil. Dan hari ini alhamdulillah pagi tadi sekitar jam 10 pagi Ami sudah ngambil sendiri, dan ini kacamatanya dikasih dengan tempat-tempatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah ya teman-teman pengalaman Ami, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau kacamata, bermasalah dengan matanya tapi keuangannya juga menipis, jadi bisa menggunakan BPJS ya teman-teman. Tadi udah Ami sharingin, nanti Ami tunjukin videonya dari perjalanan awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Puskesmas tadi selesai pendaftaran, jadi tinggal nunggu panggil aja untuk kita pengecekan. Selesai dicek, lanjut lagi kita menunggu di ruang umum untuk dipanggil membuat surat untuk rujukan. Dan ini udah dapat surat rujukan, lanjut lagi mau ke klinik yang diajukan oleh Puskesmas tadi. Ini klinik yang ada di Sagulung ya teman-teman, rujukan dari Puskesmas tadi. Dan di sini Ami Zikra langsung masuk aja. Ini sudah pendaftaran, jadi nunggu lagi untuk dipanggil selanjutnya sebelum kita ke Polimata. Selesai pendaftaran, lanjut nunggu ngantri di Polimata. Dan ini lumayan ya teman-teman untuk ngantrinya beberapa orang. Ini udah selesai pengecekan semua, jadi mohon maaf untuk di dalam Ami nggak ngambil video, jadi kurang sopan ya teman-teman. Dan di sini Ami menunggu di bawah resep untuk dibawa ke klinik atau apotik. Jadi di sini sama anak gadis ya teman-teman, dari pagi sampai siang bolak-balik. Dan lanjut ini ke apotiknya sesuai dengan rekomendasi dari pihak kliniknya. Ini apotik yang ada di depan Bung Patimah, rumah sakit Kota Batam. Jadi di sini Ami milih-milih gagang dulu mana yang sesuai dan mana yang bagus dan cocok dengan muka Ami. Jadi lumayan juga ya teman-teman untuk prosesnya. Jadi di sini milih-milih dulu, minta pendapat mana yang bagus.
Ini keesok paginya, jadi Ami mau OTW untuk ngambil pesanan kacamata tadi karena siapnya malam. Kalau malam itu Ami nggak mau capek ya teman-teman ngambilnya, jadi pagi hari baru deh Ami sempat untuk ngambil kacamata ini. Alhamdulillah untuk kacamata Ami sudah selesai. Wasyukurillah ya teman-teman untuk rezeki hari ini. Jadi sekian dulu untuk share kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.